guys, nah balik lagi bareng aku dan Sinta Junita. Hai. Nah di episode kali ini kita bakal bahas nih mengenai kan Indonesia lagi. Sydney itu kan kota salah satu kota cukup mahal dari segi living cost atau biaya hidupnya. Nah, apalagi Sinta ini yang sebagai pelajar dan bekerja juga di sini, kita mau tanya bagaimana sih living cost Sinta selama tinggal di sini selama 7 tahun. Apakah bisa mengakomodir dengan situasi seperti sekarang atau seperti apa? Kita coba tanya satu persatu dulu lah ya, jangan langsung sekaligus ya. Nah, pada saat lu sebelum sampai di Australia mungkin lu udah prepare kan, seperti yang tadi dibilang 50 juta lah ya uang yang lu punya gitu, dan itu tuh belum termasuk AIO segala macam. Nah, pada saat itu tuh berapa sih tempat tinggal yang lu bayar? Karena kan di sini tempat tinggal tuh bayarnya per minggu ya. Nah, itu lu berapa bayarnya? Jadi boleh di-share biaya hidup awal sampai sekarang mungkin. Jadi aku tuh tinggal di sini. Iya. Nah, di sini untuk bisa dapat biaya hidup yang murah, rent itu termasuk yang mahal. Iya. Jadi biasanya aku rent itu tinggalnya share. Oke. Kayak satu kamar bisa bertiga. Oke. Ya. Iya. And then living room ada orang lagi kayak gitu untuk bisa dapat murah. Oke. Kayak gitu. Itu ada di City. Ada. Oh, oke. Banyak. Banyak. Kagak tahu kan? Nggak tahu. Itu Pernah denger sih di news gitu. Cuman kayak masa iya sih gitu kan? itu beneran ada. Itu Cuman beneran ada. Oke. Cuman gua nggak sampai se ekstrim kayak orang kayak ikan Iya, tapi iya, kayak iya, gitu kan. iya, iya. Cuman ya emang ada kayak satu kamar 3 orang atau 4 orang kayak gitu, living roomnya dikasih orang buat tinggal 1 atau 2 orang kayak Oke. gitu. Makan daya hidup lebih murah. Betul, betul. Nah, itu lu di awal itu lu tinggal berapa kamar? Waktu itu 2 kamar. Heeh. 2 kamar, tempat aku tinggal tuh second room tuh 1 orang kayak 3 orang. Second room itu di master roomnya 4 orang, Iya. living roomnya 1 orang. Nah, itu waktu itu lu bayar berapa per minggunya? Itu bayar 130 1.300.000 per minggu. Iya. 130 itu udah termurah dan harus share berbagi dengan yang lain. Jadi Yes. satu kamar bisa 2, bisa 3, dan itu di pusat kota. Jadi itu udah termurah guys. Udah termasuk listrik, ya listrik, air, Internet. sama internet. Oke, 130 itu You just- murah sih. You just get the bed, not the room. Get the bed, not the room. Yes. Gue sampai mikir get the bed, the room. Oke. You just have on bed, not on room. Oke. Karena share. Iya benar juga, benar. Berarti kalau misalnya kamar mandi itu gimana lo? Itu ngantri. Ngantri. Iya. Siapa yang lebih pagi Dia duluan. dia duluan gitu kan. Dan itu juga kita harus tahu diri juga mungkin Iya. ya, nggak bisa lama-lama di kamar mandi, nggak bisa nyanyi-nyanyi, ya tahu diri lah ya. Makanya aku lebih senang tinggalnya di master room. Iya Nggak dapet on bathroom. Tapi kan pasti Dia pun tinggi share juga ya. kayak gitu. Lebih tinggi tuh 140. 140 beda 10 lah, iya sih lebih enak begitu. Iya. Share-nya cuma 1 orang gitu Iya. ya, daripada kita harus share kamar mandi dengan berbagai macam orang. Oke sih, tapi ya 130 mungkin buat kalian, wah gila 1.300.000 per minggu, bukan per bulan, per minggu. Itu yang paling murah di City. Di situ. Kalau di suburb ya mungkin bisa kita tinggal Dapat sendiri, ya dapat on room tinggal sendiri, tetapi harganya nggak bisa 130, tetap aja bisa 200 sampai 300. Nah, kalau sendirian di City itu bisa 500, 600, Ya. bahkan 700. Itu sekitar 5 juta atau sampai 7 juta per minggu. Kalau mau satu kamar, satu kamar mandi sendiri gitu. Kalau di suburb atau pinggiran kota gitu, sekitar 2 juta atau 3 juta per minggu. Nah, itu guys, 1.300.000 mengawalinya. Nah, kalau sekarang lu tinggal sama siapa? Tinggal di sini mayoritas orang Indo juga sih. Dengan Indonesia juga. Pasti dong selama 7 tahun itu nggak tinggal di satu tempat Nggak. terus kan? Udah berapa kali pindah-pindah tuh untuk tempat tinggal? Udah 4 kali. 4 kali.
Terus sekarang lu sekamar berdua. Ya sekarang Sekamar berdua. Berdua. Bertiga sih sebenarnya. Bertiga, Cuma oke. owner gua nggak cari orang, jadi cuma berdua doang. Ya berharap aja itu kosong gitu. Karena covid guys. Karena covid. Nah iya, karena covid itu kosong. Oke, dan berarti lu nyaman sekarang ya? Baru pindah sih. Baru pindah. Dapat berapa sekarang? Masih sama. Masih sama. Kok pinter sih dapat ini yang itu, lu dapat info itu dari mana biasanya? Oh jadi kalau misal kalian mau kesini, Iya. ada Facebook namanya The Rock. Itu komunitas Indonesia. Itu komunitas Indonesia sih, benar. Ya. Iya, nanti gue kasih lihat nih komunitas Indonesia yang paling lengkap. Mau komplain, mau informasi apapun, mau jualan apapun Gosip ada juga di di situ. situ. Gosip juga ada di situ, dari mulai mengenai gosip mengenai negara Indonesia seperti apa pemerintahannya, sampai pokoknya ada di situ Ada deh. yang berantem karena utang atau uangnya dikaburin orang, di situ juga ada. Iya. Di situ. Investigasi. Iya. Ini loh seorang itu udah keren sih informasi yang Ya serba biasanya ada. gue dapet, jadi tuh gue tinggal sama Lemok ini tuh udah hampir 2 tahun. So waktu itu gue laki sih, jadi kayak gue pengen cari yang master room yang gak gitu rame kayak gitu. Dia ngepost pas gue pergi inspect, ya pada saat itu oke, gue suka gitu tempat-tempatnya karena gue butuh master room dan gue nggak suka bunk bed guys kayak gitu kan. Iya. Jadi ya udah gue sama dia, tinggal sama dia, terus kita baru pindah ke tempat yang baru ini kayak gitu. Oke. Nah, mengenai biaya hidup cukup mahal, apalagi kan kita udah tahu akomodasi tempat tinggal aja udah Paling mahal sih itu. paling mahal kan. Lu gimana memanage uang yang lu dapat dari kerjaan dengan harus bayar biaya sekolah, makan gitu ya, fashion buat cewek kadang pengen belanja gitu ya, kalau ya masa iya kita puasa mulu ya kan, Iya, iya. pengen jalan-jalan atau itu gimana bagiannya? Boleh tahu nggak berapa sih gaji atau pendapatan kalau pakai visa pelajar itu per jamnya berapa? Jadi kalau visa pelajar itu kan cuman dapat kerjanya 20 jam Betul. kayak gitu. Ya kalau 20 jam itu kan berarti kita kerjanya secara teks sesuai pemerintah bisa dapat gaji $24 lah ya kayak gitu. Itu with tax ya kayak gitu kan. Nah dari itu ya hemat-hemat, banyak kan masak sih di rumah, apalagi Masak. covid kayak gini kan. Iya. Lebih banyak masak sih sekarang untuk kayak menghemat, menekan pembiayaan lah kayak Iya, iya, iya. kayak gitu. Oke, jadi memang sih agak susah juga, apalagi pandemik seperti ini gitu. Gaji itu memang ya kadang ada yang nggak dapat pekerjaan. Kita masih punya pekerjaan satu aja udah bersyukur banget ya. Susah nggak sih sebenarnya cari kerja di Australia itu? Untuk dulu atau sekarang? Perbedaannya, kalau dulu mungkin ya susah-susah gampang. Kalau dulu mungkin karena pertama kali kita datang, kita nggak punya experience. Nah, Cara kerja di sini sama Indo itu beda banget. nah menarik nih, apa yang membedakan? Di Indo kita santai, kita kerja masih bisa main handphone, ya kan? Oke, bener. Di sini kita nggak bisa main handphone. Oke. Itu satu. Kedua, bosnya karena dibayar per hour, kita tuh nggak bisa yang namanya kalau nggak ada kerja, kalau misal kita nggak ada kerja, kita tuh nggak bisa kayak cuman berdiri begitu aja, nggak bisa. Bosnya tuh bakal minta, coba bersihin lap meja lagi. Itu padahal lap mejanya udah dilap sekali loh, udah bersih loh, Sampai disuruh lap kinclong. lagi kayak gitu loh. Bahkan temen gua ada tuh bersihin apa tuh nggak, tau kan stiker bisa tempelan kan, lemnya tuh masih nempel di dinding. Itu udah lama banget nggak pernah dibersihin, sama dia dibersihin kan saking nggak ada kerjaannya kayak begitu. Kalau kita tuh nggak ada kerjaan tuh disuruh kayak cari kerjaan. Iya. Itu bedanya. Betul sih. Terus habis itu di sini itu kerjanya fisik, Oke. itu berat ya, dan kebanyakan berdiri. Kalau Berdiri, udah kerja oke. itu berdiri bisa kayak 8 jam, kalau kerja bisa 8 jam, 6 jam, 10 jam, 12 jam, tergantung jam berapa jam yang lu dapat kayak gitu. Tapi sebenarnya kerjaan mostly itu fisik, berat. Jadi mungkin harus berlatihnya di upacara bendera kali ya. Panas dong. Kan berdiri. Jadi memulainya dengan ya kalau yang suka upacara bendera, terus baris berbaris, kayaknya terlatih lah ya, otot kaki kita semakin kuat gitu. Kalau kesini jangan lupa bawa counterpan. Counter. Jadi tunggu, $20, 20 jam itu berapa duitnya?
per jamnya 24 ya. Tax ya? 24 with tax. 24 with tax. Jadi kan memang kita harus bayar tax guys, dan lu sebagai visa pelajar dapat ini juga kan, superannuation kan? Kalau lu Atau- with tax itu dapat. Oke. Dapat semuanya. Oke, jadi memang di sini karena kan banyak orang yang nanya, masa iya sih visa pelajar tapi dana punya superannuation? Superannuation itu seperti dana pensiun ya. Ya. Kalau di Indonesia mungkin masih belum ada guys. Di Australia itu ada. Asalkan kalau kalian gajinya membayar tax. Iya. Dan biasanya mau casual, mau part time, full time udah pasti. Asalkan bukan cash in hand. Yes. Iya, gitu. Jadi pada saat nanti nih Sinta masa depannya di sini udah selesai, udah nggak mau belajar lagi, dan ya udahlah gue mau balik ke Indonesia, itu bisa diuangkan, diambilkan, maksud di withdraw lah ya. Ada uang superannuationnya nanti buat jadi bekal dia nanti di Indonesia. Nah itu plusnya kalau kalian sekolah sambil belajar di Australia. Betul begitu Betul. saudara. Betul. Jadi memang kalau sekarang pandemi ini cari kerja susah atau enggak? Susah. Susahnya seperti apa? Gue udah nge-apply banyak banget kerjaan. Oh lo kesian. Terus Terus Nah. udah pergi trial, Nah, semua pada PHP. ya ntar gue kabarin ya. Iya ntar gitu ya. Nanti gue kabarin ya. Iya. Even gue udah pergi trial 2 kali pun, Ah, terus tiba-tiba ah, itu yang ini lebih ekstrim sih. Jadi Ekstrim. itu kayak gue udah pergi trial, udah interview, udah trial 2 kali kan. Ini yang kedua kalinya. Nah. Terus dia bilang waktu itu gue kasih dia tuh kayak 4 hari kerja, terus dia minta 5 hari. Oke. Karena tempat kerja gue satu lagi kerja 3 hari, jadi gue harus pick apa ubah cara pikir gue dong, gue harus Iya, kerjain benar. dia 5 hari kayak gitu Iya, kan, iya, dan gue iya. bisa keterima kerjaan sini. Iya. Ya udah, gue datangin buat trial sama dia kayak gitu. Dia bilang dia mau 5 hari kayak gitu. Udah oke, ada trial kayak gitu. Kelihatannya dia udah oke nih kan. Kayak gitu. Bagus, gue nggak ngomong sama bos gue yang kerjaan gue yang Benar, sekarang benar. untuk minta kerja cuma 2 hari doang. Iya. Gue iseng tanyain Iya. sama bos yang gue trial itu, gue Iya. kayak iseng, gue tanya dia, gue bilang, gue udah kasih tau dia, gue udah ngomong sama bos gue sekarang, gue cuma kerja 2 hari, jadi gue bisa kerja sama dia 5 hari. Betul. Lu tahu apa baliknya dia? Ah, Dia bilang, even gak ada say sorry nih, dia bilang kita nggak lagi karena kondisi perekonomiannya masih belum membaik, jadi kita nggak bisa ngerekrut siapapun. Dia bilang kayak gitu. waduh. Terus lu selama kerja trial itu dibayar nggak? Waktu trial itu gue dibayar 2 jam, 2 jam doang. gue bayar. Setelah itu lu gratis gitu? Enggak, gue cuma trial 2 jam doang. Oh 2 jam Cuma doang. dibayar cash lah ya, kayak dia Oke. bilang jadi apa Iya iya. dibanding Iya. dapat $10 itu. Ya kalau udah tahu lu nggak akan nerima gitu ngapain gitu ya? Dia sampai SMS-in gue loh, dia SMS-in gue, dia waktu gue datang trial itu kan, pada pagi itu dia SMS-in gue, dia bilang kalau lu bisa kerja 5 hari lu datang trial, kalau lu nggak bisa nggak usah datang. Dan at the end dia Dan ngomong gue gitu udah kan sebel ya? gue udah usahain untuk 5 hari, terus dia bilang apa belum kayak ekonomi apa usahanya masih belum oke, jadi dia nggak ngerekrut any person. Dia bilang kayak gitu. Nyesek gak lu? Bagus bukan. lu belum ngomong sama bos gue lu. Iya, Kalau gue udah benar. ngomong, gue kehilangan Kagak satu ada. shift. Benar. Iya sih. Itu Wah. bener-bener PHP banget gitu. Oh, Itu yang keselin. itu bener-bener kesal sih ya. Iyalah, apalagi zaman sekarang gitu, seenaknya banget gitu, harusnya mikir gitu ya. Iya. Kita harus lebih apa ya, jangan nyusahin orang lain juga gitu, karena mereka juga butuh, kita juga butuh. Ya tau lah kalau misalnya kita nggak bisa rekrut udah dari awal aja Ya, gitu, ngomong, pahit-pahit jangan di ngomong PHP, gitu. ya. Makanya kalau orang yang suka PHP, please stop PHP, jangan PHP lagi. Nyebelin banget tau itu kalau Untuk COVID sekarang susah sih cari kerjaannya, jadi karena banyak yang nganggur, jadi perbandingannya kayak 1 berbanding 10. Jadi biasanya pengusaha itu mencari the best of the best lah, kayak gitu lah ya. Terus itu sih pengalaman ya, lagi-lagi namanya juga pengalaman, pasti kita selalu belajar dari pengalaman meskipun agak sangat menyesekan. Mudah-mudahan setelah ini ada lagi rezeki-rezeki lain buat lo gitu, karena mungkin ini challenge-nya buat Sinta gitu. Tapi kadang dicoba. sampai ini loh kayak
gue jadi males ngelamar kerjaan. Iya. Kadang ada perasaan kayak gitu loh, Iya. kayaknya lu udah usaha, udah datang ke tempat itu kan, tapi kayaknya you get nothing gitu loh. Iya. Jadi ada perasaan kayak aduh kayak gini aja lah, kayak gini aja Iya. lah, kayak gitu. Tapi gini terus di rumah bosen, gak ada siapa-siapa. Benar. Kalau di sini tuh kita mau kerja apapun asal jangan gengsi, itu bakal menghasilkan uang. Karena sekali lagi yang aku kasih tahu ke kalian bahwa meskipun sekolah sambil bekerja, lu mau kerja apapun di sini dapat superannuation atau dana pensiun, juga kalian tetap harus bayar tax karena itu wajib. Nggak bisa skip karena itu udah wajib. Nggak bisa aku nggak mau bayar, ya udah lu kerjanya cash in aja, tapi ya kalau ada apa-apa resiko sendiri. Yes. Gitu guys. Nah, planning lu setelah study kelar gitu, ini udah 7 tahun, pastinya tinggal berapa tahun kan? Ya, detik-detik gue mau pulang. Detik-detik mau pulang itu maksimal berapa tahun? 9 tahun, 8 tahun? Kadang Visa lu habis kapan? 2022. 2022. Oke, ada 2 tahun lah ya, 2 tahun. Tapi kadang ada orang sampai 10 tahun lebih loh. Dan Dengan itu cuma student doang. student doang. Yes. Percaya nggak guys? Ada yang kayak gitu. Student doang. Jadi mereka kayak ngambil diploma sampai perpanjang berapa kali, sampai udah nggak bisa, akhirnya mereka lanjut ke bachelor. Lu ini terakhir advance kan? Gue sampai diploma. Oh, sampai diploma, tapi lu bisa apply graduate? Enggak bisa, tourism nggak bisa. Oh iya bener. Kenapa lu nggak ngambil hospitality? Lah, Enggak, emang udah capek begitu? udah capek. Iya. Harus sekolah lagi, udah cukup ya. Iya udah cukup Udah tua, lah ya. Udah belajar terus udah tua. Ntar di record lu, ini orang kenapa belajar mulu ya? Seneng banget belajar. Padahal no choice guys. No choice ya. Oh gitu ya. Jadi apa planning lu ntar balik ke Indonesia? Pengen buka usaha kah? Nerusin usaha keluarga, atau pengen berkarir di mana gitu, atau mau jadi guru? Mungkin lu bisa buka satu kursusan, men-share pengalaman lu di sini. Who knows ya kan guys? Jadi plan lu apa ntar? Kalau gue balik, plannya paling buka bisnis ya. Buka bisnis ya. Ya. Di bidang apa? Di bidang kafe, kopi, atau Gue apa? nggak bisa buat kopi. Oke. Badan gue nggak bisa terima kopi. Badan intinya. Jadi bisa terima apa? Duit doang. Lu percaya nggak, gue minum kopi mocha yang Hah? paling weak Hah? sampai besok sampai malamnya gue nggak bisa tidur. Wah, Itu kafeinnya masih kerja di badan gue. waduh. Biarpun itu itu kopi ya, mocha ya, teh jam 5 sore aja minum teh, malam gue nggak bisa tidur, otak gue masih bekerja saking lemah sama gitu ya? kafein. Kok bisa gitu? Gue nggak tahu sih, nggak ada orang yang kayak dia gitu. Nggak, ya Allah sayang banget ya. Tapi tuh kalau tuh bagus buat lu kalau memang lu kayak ngerjain sesuatu di malam hari, atau kerjaan yang memang membutuhkan lu melek gitu ya. Tapi bagusnya Untuk gue malam hari. bukan kalong Workaholic ya, gue kalong. bukan kalong, Untungnya gue hidup sehat hidup sehat gue. hidup sehat. Oke, kayaknya dia udah tahu planningnya ke depan seperti apa, buka bisnis, mau bisnis apapun, mudah-mudahan sukses lancar gitu kan. Masih ada 2 tahun guys, jadi masih bisa dia share dan ada lagi di vlog gue gitu. Nah, terakhir karena kita cukup seru juga ngobrol bareng Sinta. Bukan yang nggak mau diburu-buru, karena di atas itu AC Bo, dan gue dingin banget. Next time lu bawa jaket. Next time. Soalnya di luar panas. Oh iya. Iya kan? Iya, panas. Anyway, jadi aku pengen Sinta kasih ini deh, ujangan, advice, saran apapun lah buat para viewers generasi muda Indonesia nih yang mungkin pengen sesukses Sinta, dengan keberanian, dengan tahu tujuannya seperti apa dalam hidup, mau stay di luar negeri kah atau mau balik ke Indonesia, itu terserah. Itu namanya orang punya planningnya masing-masing. Nah, ada saran nggak buat mereka nih pengen kayak kamu tuh seperti apa, harus apa? Jadi buat yang baru selesai sekolah SMA, itu kesempatan kalian. Kalian masih muda, masih bisa datang untuk mengekspor banyak. Cobalah pergi ke luar negeri, tinggal sana, kalian akan mempelajari gimana cara hidup independen. Ya. Apa-apa semua harus diselesaikan sendiri. Di situ kalian akan belajar mana sih harus berteman, mana teman yang baik, mana teman yang enggak gitu. Jadi membuat kalian lebih tambah dewasa lah, kayak begitu. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang masih muda, lebih baik
kalau ada kesempatan, ada duit, Iya, coba ke luar negeri. benar. Oh, satu hal lagi dari semua gaji kerjaan lo, ada nggak buat kayak bantu orang tua juga di Indonesia atau pure buat living cost lo di sini? Kalau untuk duit selama yang gua dapat, bagusnya I'm lucky. Yep. Jadi orang tua gua tuh mandiri. Oke. Jadi duit yang gua dapet semua untuk gue. Iya, kayak gitu. jadi lu tinggal tabung buat nanti masa depan. Iya, untuk nanti buka buat bisnis, karena Iya. buka bisnis butuh modal. Iya. Boleh dong kasih kisi-kisi bisnis apa yang mau lu jalanin nanti? Oh, untuk sekarang sih karena orang tua gua backgroundnya buka toko bahan bangunan, Iya. mungkin gua mau buka seperti itu. Oh, Cuman nggak seperti yang kayak bokap gua jual bata, jual semen, jual bata, jual pasir, jual barang luar. Gua mungkin Iya, iya. cuma jual barang dalam doang karena gua cewek gitu kan. Oke. Itu sih oke. rencananya gue. Iya. Atau bisa jadi lu bisa buka travel agent mungkin. Tapi nggak tahu kalau pandemi ini tetap berlanjut. Lagian belajarnya travel tourism. Tapi seru loh travel tourism. Lu Iya jadi pasti kayak, seru. Ha? jadi lu tahu oh ini loh negara, oh ada negara ini loh, ini bagus loh pemandangannya. Seru loh. Seru. Iya, Jadi benar. kayak ada website kayak diajarin ini loh website kalau lu pengen tahu mengenai tourism negara-negara kayak di situ ada apa aja kayak Iya, gitu. iya. Diajarin seru Iya. karena mungkin karena gue suka travel kali ya. Iya, Jadi iya. gue suka Iya, nyambung lah yang Nyambung, penting. ya, Jadi iya. enjoy gitu. bisnis sama travel. Iya, bisnis sama travel ya. Amin deh, mudah-mudahan apapun itu cita-cita lo nanti udah selesai di sini mau buka bisnis travel agent ke, mudah-mudahan pandemi ini kelar ya secepatnya. Enggak. Moga. Jadi kita semuanya juga Bisa happy, jalan-jalan. bisa jalan-jalan lagi, bisa enjoy life lagi. So guys, segitu dulu aja obrolan kita dengan Sinta Junita. Thank you so much lo ya, udah mau share pengalaman hidup kamu di Australia, tepatnya di Sydney. Dan mudah-mudahan kalian yang lagi nonton bisa ada gambaran dan mendapatkan informasi yang lebih banyak dari obrolan kita ini. Thank you so much for watching, dan jangan lupa ya untuk like, share, comment, subscribe, and I'll see you in the next video. Terima kasih banyak Sinta. Bye bye.